Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khotimah TV yang berbahagia, di pagi hari ini saya sengaja membuat suatu konten pasca pilkada serentak kemarin. Tentu bahwa dalam pilkada itu ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang tentu jangan jumawa. Yang kalah tentu harus legowo. Akan tetapi yang jadi persoalan kadangkala bahwa di masyarakat itu masih antara pro sana dan pro sini. Mari kita cooling down dulu. Siapapun yang menang itu adalah merupakan pertarungan. Siapa yang kalah adalah merupakan resiko daripada kekalahan dalam suatu pertandingan. Akan tetapi bahwa memang proses pilkada kemarin bahwa kita banyak mengamati daripada segala sesuatu yang kadang-kadang menyimpang daripada norma-norma, menyimpang daripada etika-etika yang misalnya contoh kemarin Pak Jokowi cawe-cawe ke sana kemari. Semestinya alangkah lebih baiknya beliau adalah seorang presiden yang ke-7. Beliau adalah sebagai tokoh atau figur yang tentunya harus perlu dicontoh. Mestinya beliau adalah negarawan yang perlu memberikan contoh kepada generasi berikutnya. Kenapa harus cawe-cawe? Kenapa harus ikut campur dan lain sebagainya? Walaupun ada alasan, dulu juga presiden yang Pak SBY juga sama ikut cawe-cawe. Megawati juga ikut cawe-cawe. Justru itu cawe-cawe itu tidak baik. Jadi bukan berarti kalau dia bisa kenapa saya tidak, bukan itu. Norma itu bukan seperti itu. Ketika orang lain salah, jangan kita ikut berbuat salah. Ketika orang lain berbuat jelek, janganlah kita berbuat jelek. Ya, tapi kan tidak melanggar aturan katanya. Betul, tidak melanggar aturan. Bahkan di dalam Quran sendiri banyak menyebutkan tentang halal dan thayyiban. Halal dan thayyib. Artinya ketika ada sesuatu hal yang apakah itu halal dan haram, atau boleh dikatakan tidak ada yang dilanggar tentang halal dan haram, tapi bisa jadi apakah itu thayyib atau tidak. Contoh, cawe-cawe pada dasarnya adalah bukan merupakan hal yang melanggar aturan. Tidak melanggar aturan sama sekali itu. Akan tetapi, yaitu artinya apakah halal atau haram, bahasanya kan itu. Akan tetapi, walaupun tidak halal dan tidak haram dalam arti kata tidak ada aturan, tapi apakah itu thayyib? Baik atau tidak? Patut atau tidak? Etika atau tidak? Ini yang kami butuh dari seorang pemimpin yang sejak reformasi sampai sekarang seakan-akan bukan semakin baik tapi semakin mundur. Ini soal etika loh ya, bukan terkait apakah Pak Jokowi kurang baik, kerja baik, tentang bagaimana beliau infrastruktur dan lain sebagainya. Baik. Kita bicara halalan dan thayyiban lagi. Contoh bahwa tidak ada suatu aturan ketika bahwa kita masuk rumahnya orang mengucapkan assalam. Tidak ada aturan itu. Artinya dalam arti kata, kalau seandainya orang masuk rumah orang tanpa assalamualaikum terus langsung bisa dipenjara. Tidak ada. Akan tetapi secara itu atau haram dan halalnya tidak ada. Akan tetapi bahwa ada thayyib.
etika, apakah kita masuk rumah orang itu tanpa mengucapkan salam, baik atau tidak? Mesti walaupun tanpa aturan negara mengatur tentang soal itu, ketika kita masuk rumah orang, alangkah baiknya mengucapkan salam atau permisi. Dan permisi itu adalah tidak ada aturannya, tapi etika. Jadi bukan berarti kalau seandainya kemarin oleh yang penting tidak melanggar aturan, tidak melanggar aturan, tidak melanggar aturan, tidak ada aturan. Akan tetapi ketika walaupun tidak ada aturan, ketika bahwa seseorang tersebut melanggar etika atau kurang baik secara etika, ya itulah contoh yang baik. Oleh karena itu, ya kami menyayangkan ketika di akhir jabatan Pak Jokowi, harapan kami adalah beliau adalah menjadi seorang negarawan, menjadi orang yang senantiasa kami harapkan menjadi contoh suri toladan. Jadi jangan berarti bahwa oh saya ikut-ikutan dulu presiden yang sebelumnya juga boleh, bukan itu yang kami maksud. Justru ketika orang lain berbuat suatu kesalahan, berbuat yang kurang etika, janganlah kita ikut beretika. Tidak ada larangan untuk bergosip, tidak ada larangan untuk merumpi. Aturan Indonesia itu tidak ada, boleh. Tapi bukan berarti pas ketika orang lain merumpi, terus kita ikut-ikutan merumpi. Tidak, karena ada etika. Itulah beragama. Mudah-mudahan kita senantiasa bahwa negeri ini negeri yang punya etika, etika yang baik, etika yang senantiasa menjadi orang ketimuran. Karena aturan apapun yang dibuat, aturan apapun yang sudah ada, tetap saja yang kadangkala bahwa aturan itu selalu melanggar antara kepentingan satu dan kepentingan orang lain. Setiap norma, setiap kehidupan berbangsa dan bernegara tentu membuka suatu aturan. Saya rasa itu dari kami. Arikalam bila taufik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.